Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah tentang Prime Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pertama-tama kami akan membacakan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nama dinasti Bani Abbasiyah diambil dari paman Nabi, yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi nama itu diambil dari nama paman Nabi. Nama paman Nabi yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah adalah Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berdirinya dinasti Bani Abbasiyah berawal dari melemahnya pemerintah Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Maka pemerintah diambil alih oleh kalangan dinasti Bani Abbasiyah. Propaganda dinasti Bani Abbasiyah ini mendapat banyak dukungan, terutama dari kalangan Syiah karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti Khulafaur Rasyidin. Sebelum dinasti Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan dinasti Bani Abbasiyah, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Kalangan Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada dinasti Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena secara nasab mereka lebih dekat dengan Rasulullah. Jadi dinasti Bani Abbasiyah tersendiri nasabnya mereka itu dekat dengan nasab Rasulullah, jadinya nyambung pada nasab Rasulullah. Menurut mereka, dinasti Bani Umayyah mengambil secara paksa memerintahkan melalui perang Siffin untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah. Mereka melakukan pergerakan besar-besaran terhadap dinasti Bani Umayyah di saat terjadi peralihan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya masa pemerintahan Abbasiyah tahun 1302 Hijriah 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik pada 232 Hijriah 847 Masehi. Masa Abbasiyah II yakni sejak Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah 874 Masehi sampai masa pemerintahan Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah 946 Masehi. Yang ketiga yakni masa Abbasiyah III, yaitu sejak berdirinya pemerintahan Buwaihiyah pada tahun 334 Hijriah 946 Masehi hingga masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah 1055 Masehi. Masa Abbasiyah IV yakni sejak masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Halak Khan pada tahun 656 Hijriah 1258 Masehi. Jadi itu para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam 4 periode berikut. Nah, 4 periode tadi yaitu itu sudah masa Abbasiyah I, Abbasiyah II, Abbasiyah III, Abbasiyah IV itu. Kemudian yang kedua yakni perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, merupakan masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia Islam. Pada masa ini Islam memberikan kebebasan berperangnya akal dan pikiran untuk memajukan manusia. Jadi pada saat di Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh Al-Rasyid, di situ terdapat kemajuan pemikiran begitu. Pada masa ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Jadinya seluruh ilmu pada masa
dinasti Ar-Rasyid, kepemimpinan Ar-Rasyid itu meningkat begitu pengetahuan di dunia Islam. Selain banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, banyak pula bermunculan karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gitu. Para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, dan Afrika. Gitu. Kemudian lanjut masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa Al-Hadi. Jadi Harun Ar-Rasyid ini mempunyai ayah yang bernama Muhammad Al-Mahdi dan dia juga memiliki kakak yakni bernama Musa Al-Hadi gitu. Jadi Harun Ar-Rasyid bukanlah anak tunggal tapi mempunyai kakak juga. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun Ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, the golden age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat Islam pengetahuan. Khalifah Harun Ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Masa Kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid. Lahir pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil Al-Ma'mun dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir pada masa Kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Sebelum menjadi khalifah, Al-Ma'mun dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah-masalah di bidang pemerintahan. Saat itu, ia diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah timur Daulah Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan hingga ke Hamadan. Al-Ma'mun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah Al-Ma'mun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun juga menganjurkan seluruh rakyatnya untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk keperluan itu, Khalifah Al-Ma'mun menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan, Baitul Hikmah, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah, perpustakaan, dibangun pada tahun 830 Masehi di Baghdad pada masa Kekhalifahan Al-Ma'mun. Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat belajar. Di dalam Baitul Hikmah terdapat berbagai buku dengan berbagai bahasa yang dibeli oleh Khalifah Al-Ma'mun. Berbagai buku dengan bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diteliti dan dikaji untuk kepentingan pembelajaran. Baitul Hikmah telah melahirkan banyak ilmuwan muslim yang terkenal, antara lain Al-Kindi, Hajjaj bin Yusuf, dan lain-lain. Jasa terbesar Khalifah Al-Ma'mun dalam perkembangan peradaban Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran dunia Islam saat itu. Kemudian zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah yang pertama merupakan puncak kemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik, agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah 750 sampai 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang menerapkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan
di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik dari Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Kemudian tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Jadi perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, merupakan masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia Islam. Jadi ini masa keemasan dari dinasti Bani Abbasiyah. Ketika kekhalifahan itu dipegang oleh Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Begitu. Itu merupakan masa keemasan. Kemudian pada masa ini Islam memberikan kebebasan berperangnya akal dan pikiran untuk memajukan manusia. Pada masa ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Selain banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, banyak pula bermunculan karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gitu. Kemudian tempat-tempat belajar pada saat itu. Tempat-tempat belajar di samping sebagai tempat beribadah, masjid juga merupakan sekolah utama bagi umat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Jadi pada masa itu masjid merupakan tempat belajar kaum Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Misalnya Masjid Basrah yang ada di Irak. Di masjid ini kaum Islam mempelajari ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, akhlak, dan lain-lain. Dari waktu ke waktu tempat belajar pada masa dinasti Bani Abbasiyah berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya gerakan penerjemahan berbagai kitab atau buku dari berbagai bahasa dan bangsa ke dalam bahasa Arab. Pada mulanya tempat-tempat belajar pada masa itu tidak berbentuk madrasah atau sekolah atau pesantren sebagaimana yang ada pada masa ini. Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat-tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu. Jadinya dulu itu tidak ada seperti madrasah atau tempat-tempat belajar yang resmi seperti sekarang itu. Jadinya seperti masjid juga menjadi tempat belajar pada masa itu. Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat-tempat yang orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan. Tempat-tempat tersebut antara lain sebagai berikut: kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Masjid, yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Majelis muhadharah, yang majelis tempat bertemunya para ulama sarjana ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Jadi itu tempat-tempat yang mana orang-orang pada belajar di tempat itu. Contohnya seperti kutab. Kutab itu seperti kalau sekarang itu SD. Kalau masjid contohnya sekarang itu seperti aliyah gitu. Kemudian majelis muhadharah kalau sekarang itu seperti kampus-kampus lah begitu. Yang keempat contohnya seperti Darul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu dibangun pula sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. Kemudian madrasah pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 480 Hijriah. Jadi tahun pertama kali didirikannya madrasah pada saat itu yaitu pada tahun 456 sampai 485 Hijriah begitu. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Murad,
Tabaristan, Naisapur, Hara, Isafan, dan kota-kota lainnya gitu. Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi seperti yang ada pada saat ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.